Sahabat, apa yang akan terjadi jika orang tidak memiliki pikiran Kristus? Maka pikiran kita akan dibutakan oleh keinginan duniawi. Untuk itu, biarlah kita memiliki pikiran Kristus, karena orang yang memilikinya akan memiliki hikmat Allah, mengerti apa yang tidak dipahami oleh manusia duniawi, dan yang di dalamnya adalah Roh Kristus yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dan biarlah Tuhan yang menjadi penasihat dalam hidup kita, karena Dialah penasihat ajaib. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka tadi, bagaimana kalau kita tidak memakai pikiran Kristus, akhirnya kita dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia, ya? pikiran daging ya. Jadi kita diingatkan hari ini ya. Nah sahabat yang baik, tema hari ini adalah jangan beropini seperti orang dunia. Ya, kita berdoa ya supaya hari ini firman ini membebaskan kita dari pikiran duniawi dan kita menjadi orang yang diperbaharui dalam pikiran kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami jangan beropini seperti orang dunia. Biarlah hari ini firman Tuhan mengubah pikiran kami, memperbarui pikiran kami dari dalam. Amin. Dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami, membuat kami mengerti dan menangkap kebenaran firman-Mu. Dan hari ini apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Tapi biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di mata Allah. Amin. Wow, Wah, Tuhan oke. kepingin kita menjalani kehidupan Yang indah, memuaskan, di mata Tuhan. amin, dan Amin. berkenan ya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa supaya pikiran kita dapat menangkap dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna ini, maka kita jangan menjadi serupa dengan orang-orang dunia. Tetapi kita harus berubah oleh pembaruan akal budi kita, yaitu berubah oleh pembaruan pikiran kita, supaya pikiran kita sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita jangan berpikir serupa dengan orang-orang dunia. Ya, Artinya kita harus berhenti meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya dunia yang ada di sekeliling kita. amin. Karena semua budaya yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Itu dalam Yohanes 2 ayat 16. Ya. Nah, sahabat yang baik, ya tadi udah diingatkan ya, jangan menjadi orang dunia itu jangan mengikuti Ideal dan opininya ya. dunia. Kadang-kadang opini itu dunia begini, harusnya begini, harusnya begitu ya. Nah, sebab semua yang dapat diberikan dunia kepada kita, yaitu kepuasan daging kita, daya tarik hal-hal dari dunia ini, dan semua obsesi terhadap status kepentingan diri sendiri, tidak satu pun yang berasal dari Bapa di surga.
semua keinginan ini berasal dari dunia. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mengerti dan menyadari bahwa semua yang menjadi ideal dan opini dari pendapat, prinsip, pandangan, dan budaya dunia yang ada di sekitar kita inilah yang selama ini menjadi tembok, Amin. benteng, penghalang dalam pikiran kita untuk kita dapat Ya, berubah. amin. Sehingga kita tidak dapat menerima, menangkap, mengerti dan percaya kepada firman Tuhan. Amin. Nah, itu penting banget ya. Jadi opini ideal itu seperti membatasi kita. Benteng, gitu. membentengi, Iya. seperti tembok yang menghalangi ya. Ya, amin. Oleh karena itu, supaya pikiran kita berubah, maka pikiran kita harus dibebaskan dari semua ikatan pengaruh ideal, opini, budaya dunia ini yang dikendalikan oleh 3 hal, yaitu yang duniawi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kemudian kita harus menyerahkan hak kepada Ya. Roh Kudus untuk mentransformasi pikiran kita dari dalam. Nah, ini penting, dari Ya. dalam dirubah. Mentransformasinya dari dalam amin, ya, ya. melalui kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus Ya. yang membuat selubung-selubung dalam pikiran kita terbuka. Amin. Sehingga kita dapat mengalami pencerahan dan pembaharuan total dari cara kita berpikir. Amin. Nah, ini benar ya, Wah, ini diperbarui dari dari dalam. dalam. Amin. Setelah pikiran kita ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus dan firman Tuhan ini, maka kita akan memiliki pikiran yang baru. Amin ya. Sehingga kita akan diberdaya untuk dapat apa? Mengenali, mengerti dan menangkap kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sehingga pikiran yang baru ini akan membuat kita dan membawa kita dapat menjalani kehidupan yang indah, yang Amin. memuaskan dan yang sempurna di mata Tuhan. Ya. Jadi pikiran yang baru yang dapat mengenali, mengerti dan menangkap kehendak Allah ini adalah pikiran Kristus. Amin. Nah, ini penting Iya. banget ya. Pikiran Pikiran Kristus. Kristus yang ada Iya. pada kita mestinya ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, kami memiliki pikiran Kristus. Nah, Amin. sahabat yang baik, di dalam Kristus kita sudah memiliki pikiran Ya, amin. Kristus, Sudah memiliki. ya. yaitu pikiran yang tidak beropini dan tidak mengikuti ideal dari budaya dunia yang ada di sekitar kita. Amin. Sebab pikiran Kristus adalah pikirannya Allah sendiri. Karena Kristus itu adalah firman, maka pikiran Kristus itu adalah pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, pikiran Kristus, Pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa supaya kita dapat berubah, maka kita jangan beropini seperti orang dunia. Oleh karena itu, kita harus berubah dan memakai pikiran Kristus, Ya. yaitu memakai pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga kita dapat mengetahui kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini jika ada di antara kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Kita buka kitab kita sama-sama, kita akan baca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kehidupan dalam daging adalah kehidupan yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang duniawi. Ketika kita memikirkan hal-hal dari daging, maka pikiran kita akan dikuasai oleh keinginan daging ini, yaitu kehidupan kita akan menjadi egois.
Jadi ketika pikiran dan kehidupan kita dikuasai dan dikendalikan oleh kedagingan, maka pada akhirnya kehidupan kita akan menuju kepada maut atau kebinasaan. Sebaliknya, kalau pikiran dan kehidupan kita dikendalikan oleh keinginan Roh Kudus, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, supaya kita berubah, maka kita harus memilih dan memutuskan apakah kita membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh kedagingan atau oleh Roh Kudus. Sebab perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dari pilihan dan keputusan kita sendiri. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya kita baca ya dari Rina Taroreh ya. ya. Kita baca ya. Halo tim Terang Kasih, halo juga Rina ya. Ya, saya mau cerita tentang atasan saya. Dia sebenarnya orang yang tegas ya. Kalau benar dia kasih pujian, tapi kalau salah ini yang saya tidak suka. Dia suka sekali menegur di depan banyak orang. Kadang kasihan lihat teman-teman saya yang suka dapat teguran dan dibentak di depan orang. Dan jadi pusat perhatian kan jadinya. Kalau mentalnya kuat nggak apa-apa. Tapi kalau tidak kan bisa jadi down. Iya benar. Iya benar, betul. Dan bahkan teman saya juga pernah sampai ada yang menangis. Saya sebenarnya ingin resign, tapi belum ada perusahaan yang diterima saya Pak dan Bu. Mohon doanya ya, agar saya dapat pekerjaan baru dan atasan saya yang juga berubah. Amin ya. Iya Rina. Ya, ini Rina benar ini. Iya. Ya. Karena Tuhan tidak mau merendahkan orang. Ya. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Setiap orang itu milik Tuhan, ciptaan Tuhan, dan mereka berharga di hadapan Tuhan. Tentunya kalau memang ada kesalahan, kekurangan, Tuhan sendiri katakan kita menegur empat mata gitu ya, dan tidak mempermalukan. Bahkan dikatakan kalau kita menasehati, biarlah kita dengan kasih. Dengan kasih. Membangun, katakan demikian ya. Nah kalau kami lihat di sini tadi dikatakan bahwa saya sebenarnya ingin resign ya. Berarti mungkin Rina kasih karunia-Nya sudah tidak sudah cukup begitu ya. Dan berdoa supaya bisa ada tempat lain di mana dia bisa bekerja, supaya dia juga hatinya juga sejahtera gitu. Kita mengerti ya. Kita tentunya kita mau doakan dan kita juga doakan ini bagus sekali. Rina katakan tolong doakan juga atasan saya sudah berubah. Selain Rina minta didoakan untuk bisa dapat pekerjaan yang baru, juga berdoa untuk atasan ini supaya berubah. Ini bagus sekali ya. Karena kasihan orang yang di bawahnya. Kasihan orang yang di bawahnya dan kasihan juga atasannya, iya kan? Iya betul. Karena melakukan hal yang sebetulnya bukan kehendak Tuhan, yang tidak bijaksana. Mari kita mau berdoa dan mari kita juga dengan sahabat yang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip sama ya. Kita berdoa juga minta pimpinan Tuhan. Juga untuk Rina ya, kita berdoa minta supaya Tuhan tempatkan Rina di tempat yang tepat ya. Ada rencana Tuhan ya. Yang menjadi rencana Tuhan bagi Rina, bahkan juga kita berdoa untuk atasan Rina supaya dia berubah ya. Mari kita datang berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saudara kami, anakmu yang terkasih Rina. Bapa, kami melihat Tuhan betapa hatinya sungguh dipenuhi dengan beban yang begitu luar biasa bagi pegawai-pegawai di tempat yang dia bekerja, bahkan juga untuk atasannya. Kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya ini, dan Engkau sendiri saat ini yang ada di tengah-tengah situasi ini. Kami khususnya berdoa, pertama kami berdoa untuk Rina. Bapa, kalau memang Engkau mau menempatkan Rina di tempat yang baru, di mana Rina dapat menggenapi Tuhan dan rencana dan kehendak-Mu, biarlah saat ini juga kami minta kepadamu supaya Rina diberikan satu jalan yang terbuka. Pintu terbuka. Jalan terbuka untuk pekerjaan yang baru. Kami hanya minta apa yang menjadi rencana-Mu terjadi dalam kehidupan Rina. Bahkan juga apapun yang kau ingin lakukan di kantor yang Rina yang saat ini Rina berada, Bapa mari Engkau hadir di tengah-tengah kantor ini dan Engkau melakukan apa yang menjadi rencana-Mu di kantor ini. Bahkan kami berdoa khususnya untuk
atasan daripada Rina ini, Tuhan kami berdoa, biarlah pribadi ini boleh berjumpa dengan Engkau, mengerti apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidupnya, dan dia boleh berubah Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehendak-Mu lah setiap kami boleh berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya biarlah kami katakan shalom bagi Rina, bahkan juga bagi sahabat kami yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Rina. Kami katakan shalom. Kami minta pimpinan-Mu, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan, dan biarlah jalan-jalan itu terbuka bagi mereka untuk mereka menempati tempat-tempat yang tepat di mana mereka boleh berkarya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Mari dan sekarang ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita tadi. Hal apa yang perlu kita ingat nih supaya kita jangan beropini seperti orang dunia. Yang pertama, kita harus berhenti meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya dunia yang ada di sekeliling kita. Dan pikiran kita harus dibebaskan dari semua ikatan, pengaruh, ideal, dan opini budaya dunia. Karena semua budaya yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Dan yang kedua, kita harus menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk apa? Mentransform pikiran kita dari dalam. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan yang disikapkan oleh Roh Kudus yang membuat selubung-selubung dalam pikiran kita ini terbuka. Sehingga kita dapat mengalami pencerahan dan pembaruan total dari cara kita berpikir. Yang ketiga, kita harus terus memakai pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus. Pikiran yang tidak beropini dan tidak mengikuti ideal dari budaya dunia yang ada di sekitar kita. Sebab pikiran Kristus adalah pikirannya Allah sendiri. Karena Kristus itu adalah firman, maka pikiran Kristus adalah pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau ingin supaya pikiranmu bebaskan dari pengaruh opini ideal dari budaya dunia yang egois, yang mementingkan diri sendiri, keinginan mata, daging, keangkuhan hidup? Mari buka hatimu, kita mau datang kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan semua selubung-selubung dalam pikiranmu. Dan persilahkan Roh Kudus untuk mentransform pikiranmu dari dalam oleh firman Tuhan. Dan membebaskan pikiranmu dari semua opini dan ideal dari budaya dunia ini. Amin. Mari kita datang kepadanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh Bapa, kami sangat bersyukur sebab oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk berhenti berpikir serupa dengan dunia dan berhenti meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya dunia di sekeliling kami. Oleh anugerah Tuhan, kami menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk mentransform pikiran kami dari dalam, sehingga kami dapat mengalami pembaharuan total dari cara kami berpikir, yang memampukan kami untuk dapat mengenali kehendak Allah dan membuat kami memiliki pikiran Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, mau komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur